Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Pemirsa TV-mu dimanapun berada, kita berjumpa di acara WIB Waktu Indonesia Belajar bersama saya Edi Sugianto. Kita akan belajar tentang Al-Quran. Teman-teman sekalian, kita akan belajar Al-Quran, tepatnya Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Baik, adik-adik sekalian, mungkin bisa ambil Al-Quran di lemari kalian. Kita akan membaca Quran surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kakak akan baca dengan tartil, bisa diikuti, atau mungkin paling tidak didengarkan dengan seksama. Saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Teman-teman WIB dan pemirsa TV-mu dimanapun berada, surat yang kakak baca tadi adalah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Di dalam surat Al-Baqarah, khususnya surat ayat kedua, dijelaskan bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian mungkin kita juga pernah mendengar pengertian Al-Quran. Namun pada kali ini kakak ingin mengajak teman-teman sekalian di rumah dan pemirsa TV-mu dimanapun berada untuk kembali lagi mengulang. Karena kita tahu manusia adalah tempatnya lupa. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Mungkin bisa diikuti. Qara'a yaqra'u
qira'atan wa Qur'anan. Dari qara'a yaqra'u ini kemudian membentuk masdar qira'atan, maka kemudian menjadi Qur'anan. Nah, Al-Qur'an kemudian kita bisa artikan dengan sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sebagai seorang muslim, mungkin minimal kita membaca Al-Quran 5 kali sehari. Yaitu ketika kita sholat, kita membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya, pastilah kita membaca Al-Quran. Itu secara bahasa atau secara etimologi. Secara terminologi atau secara istilah, banyak sekali yang mendefinisikan Al-Quran. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Bagaimana pendapat beliau? Beliau mendefinisikan ma huwal Quran, apa Al-Quran itu? Kalamullahi al-mu'jiz al-munazzal ala khatimil anbiya wal mursalin biwasitati al-amin Jibril alaihi salam al-maktub ala al-masahib al-manqul ilayna bitawatur al-muta'abbad bitilawatihi bisuratil Fatihah al-mabdu bisuratil Fatihah wal makhtum bisuratin nas. Yang artinya kurang lebih adalah Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Pemirsa TV dimanapun berada, sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Bahkan di dalam sebuah hadis dijelaskan, Hisham bin Amir pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian menjawab, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa beliau sudah mencontohkan kepada kita dan kita pun harus mengikutinya. Baiklah, kita akhiri dulu segmen ini. Kemudian jangan kemana-mana, tetap di Waktu Indonesia Belajar. Teman-teman sekalian, kembali lagi di acara WIB Waktu Indonesia Belajar bersama saya, Edi Sugianto. Kita akan lanjutkan tentang penjelasan Al-Quran sebagai petunjuk
kehidupan. Ada suatu pertanyaan yang kita harus jawab dengan jujur. Pertanyaannya adalah, lebih akrab mana kita dengan Al-Quran atau dengan sosmed kita? Mungkin saya kasih waktu beberapa detik untuk menjawab di dalam hati sanubari masing-masing. Lebih akrab mana kita dengan Al-Quran atau dengan sosmed kita? Ketika sudah menemukan jawabannya, saya akan membacakan Quran surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 30. Adik-adik mungkin bisa dibuka Al-Qurannya. Quran surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Yang artinya kira-kira Rasul Muhammad SAW berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan." Tolong digarisbawahi kata diabaikan. Kalau bahasa milenial mungkin dicuekin. Teman-teman sekalian, apa makna diabaikan atau dicuekin? Dan siapa saja golongan yang mengabaikan atau mencuekin Al-Quran? Menurut Ibnu Qayyim, ada 4 golongan yang mengabaikan Al-Quran. Mungkin bisa dicatat. Yang pertama adalah golongan yang tidak beriman dengan Al-Quran, yaitu orang-orang kafir tentunya. Itu golongan yang pertama. Saya ulang lagi, golongan yang pertama adalah golongan yang tidak beriman dengan Al-Quran, yaitu orang-orang kafir. Kemudian yang kedua adalah ada golongan yang mengaku beriman dengan Al-Quran, tapi anehnya tidak membaca Al-Quran, padahal dia mukmin. Kalau yang pertama tadi tidak beriman dan tidak membaca, hal yang wajar. Tapi ini ada orang yang mengaku beriman tapi tidak membaca Al-Quran dalam sehari semalam, 24 jam itu. Kemudian yang ketiga, ada orang yang golongan yang membaca Al-Quran tetapi tidak mengkajinya. Dia membaca saja, menghatamkan Al-Quran siang hari, kemudian malamnya juga membaca, namun lupa mengkajinya. Hal itu juga menurut Ibnu Qayyim disebut orang atau golongan yang mengabaikan Al-Quran. Yang keempat adalah golongan yang mengkaji Al-Quran, membaca kemudian mengkajinya, tapi orang-orang ini lupa mengamalkan Al-Quran. Ini juga termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Mungkin adik-adik di rumah bisa menyebutkan kembali golongan-golongan ini, golongan orang-orang yang cuek terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang tidak beriman dengan Al-Quran. Yang kedua, golongan yang tidak membaca Al-Quran. Ketiga adalah golongan yang tidak mengkaji Al-Quran. Dan yang keempat adalah golongan yang tidak mengamalkan Al-Quran. Kita bermohon kepada Allah agar dijauhkan dari golongan ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, teman-teman WIB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memasuki bulan Ramadan. Kita juga mengenal Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Pertanyaannya adalah, mengapa Ramadan disebut syahrul Quran? Jawabannya
juga ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Di antaranya adalah ada di Quran surat Ad-Dukhan. Mungkin disiapkan, dibuka Al-Qurannya surat Ad-Dukhan. Ayo, surat keberapa Ad-Dukhan? Surat ke-44. Ayatnya ayat ketiga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Quran surat Al-Qadar. Mungkin pasti hafal nih semuanya nih. Al-Qadar. Al-Qadar surat ke-97. Ayo, ayat keberapa? Ayat pertama. Kemudian ada juga di Quran surat Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah surat keberapa? Surat kedua. Kemudian ayatnya ada di 185. Itu menjelaskan tentang Syahrul Quran. Kita mulai dari surat Ad-Dukhan ayat 44. Surat ke-44 ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Kemudian surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya ulangi lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Teman-teman WIB yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di segmen berikutnya. So, jangan kemana-mana, tetap di Waktu Indonesia Belajar. Teman-teman WIB, Waktu Indonesia Belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang Al-Qur'an sebagai petunjuk kehidupan. Ada satu pertanyaan yang menarik dan kita pun harus menjawabnya. Bagaimana menumbuhkan cinta Al-Qur'an? Cinta Al-Qur'an. Saya ulangi lagi, bagaimana menumbuhkan cinta Al-Quran. Jadi bagi kita yang belum cinta, bagaimana menumbuhkan cinta Al-Quran? Ada yang berpendapat dan menganalogikannya seperti ini. Membaca Al-Quran sama halnya dengan aktivitas lainnya. Misalnya makan. Ketika kita waktu kecil, baru lahir nih, apakah kita langsung bisa makan sendiri? Tentu tidak. Apa yang dilakukan orang tua kita? Memaksanya. Kemudian memaksanya dan memaksanya.
karena kita belum bisa makan sendiri. Maka awal dari cinta harus dipaksa. Sama halnya dengan membaca Al-Quran, harus dipaksa dulu. Kembali kepada tadi, ketika kita waktu kecil belum bisa makan, maka setelah kita mulai beranjak besar atau dewasa, kita bisa makan sendiri kan? Nah, sama halnya dengan membaca Al-Quran. Maka setelah dipaksa, maka kita kemudian menjadi bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Nah, setelah kita bisa, tentu kita sudah terbiasa dong. Membaca Al-Quran bukan sesuatu yang berat, karena kita sudah melalui tahap paksa, kemudian bisa, kemudian biasa. Tahap yang terakhir, setelah kita dewasa dan kemudian kita menjadi orang tua, maka seseorang itu kemudian bisa masak sendiri. Nah, sama halnya dengan Al-Quran. Ketika kita sudah dipaksa, bisa, kemudian biasa, maka kita kemudian menjadi orang yang luar biasa mencintai Al-Quran. Dan itulah yang disebut dengan Ahlul Quran. Teman-teman WIB yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran, bahkan Allah di dalam Al-Quran sendiri menyebutkan kata cinta, kata kasih dan sayang. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyebutkan surat dan ayat apa Allah menyebutkan cinta, kasih dan sayang? Mungkin bisa dibuka lagi Al-Qurannya. Silahkan buka surat Al-Fatihah. Surat keberapa Al-Fatihah? Ayat pertama dong pasti. Ayat pertama dan surat pertama dan ayat pertama. Bisa dibuka? Ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah ayat pertama dari Al-Quran. Meskipun ada sebagian ulama berpendapat ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Allah menyebutkan kata cinta dan kasih sayang di Quran surat Ali Imran. Ali Imran surat ke-3 ayat ke-31. Mari kita buka. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Kemudian Allah juga menyebutkan di dalam surat Ar-Rum, surat ke-31 ayat Ar-Rum ayat surat ke-30 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Mungkin teman-teman bertanya, di mana kata cinta dari sekian ayat yang saya baca tadi? Teman-teman bisa buka Al-Quran yang ada terjemahannya. Di Quran surat
Al-Fatihah misalnya, ada di mana tuh kata cinta? Dan di surat Al-Imran ada di mana juga? Kemudian surat Ar-Rum, mungkin teman-teman bisa mengkajinya sendiri. Sehingga setelah mengkajinya, kemudian kita bisa tumbuh cinta kita terhadap Al-Quran. Teman-teman WIB yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis untuk memotivasi kita agar cinta terhadap Al-Quran. Hadis ini menjelaskan bagaimana kita mencintai Al-Quran dengan kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya saya bacakan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, rawahu At-Tirmidzi. Teman-teman sekalian, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya ketika seorang muslim membaca satu huruf Al-Quran, maka pahalanya bukan satu, tapi berapa? 10 kebaikan. Bayangkan ketika kita membaca banyak huruf-huruf dalam Al-Quran, maka otomatis kita akan mendapatkan banyak pahala. Baik teman-teman WIB yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian materi kakak di episode kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita ahli Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.